Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di Insert Study. Hari ini kita bakal main tebak gambar. Untuk babak satu, masing-masing kelompok akan pilih satu orang untuk gambar dan anggota lainnya yang nebak. Untuk yang babak dua, tim lawan yang akan menggambar dan saling menebak. Waktu untuk menggambarnya adalah 1 menit. Tapi sebelum kita mulai, ada tim A sama tim B. Tim A-nya ada Steffi sama Gaby, dan tim B-nya ada Jason sama Valentine. Ini aku kirim itunya ya, kategorinya. Berarti mulai di tim A dulu ya. Steffi sama Gaby tadi. Gaby ya. Temanya buah yang pertama. Aku nyalain timer ya. Dah, bisa. Oke. Udah mulai. Udah mulai. 1, 2, 3. Ini nggak jalan. Oh. Semangka. Ayo benar. Oke, lanjut ya, lanjut. Ini aku langsung kirim aja ya di chat. Ya, 30 detik lagi. Ayo. Ayo, Gaby bisa. Bisa nggak kehapus? Ayo. Lemon. Bukan, salah. Jeruk. Nah, ya benar. Oke, next. Waktunya udah habis, 1 menit. Tapi tadi pas kan? Udah pas. 1 menit. Oke, lanjut. Tapi cuma 2 ya. Lanjut. Lanjut. Grup berikutnya. Udah. Udah dikasih kok. Oke. Aku mulai ya. 1, 2, 3. Ayo guys, kita Mana gambarnya? Oh itu. kita rame-rame aja guys. Udah, kita tidak usah malu-malu. Kita seumuran semua. Iya, aku mau jawab dong. Itu telur mata sapi ya? Kayak Itu gitu mah. tau. Iya Ini sih. yang nembak masih kelompok. Iya masih. Iya, Steffi. Oke, alpukat. Bukan. Hah, apa? Apa? Alpukat. Bener. Oke, next ya. Ini langsung aja sih, langsung. Aja. 20 detik. 20 detik. Tomat. Apel. Iya, apel, benar. Oke, lanjut. Mie goreng ya itu, mie goreng. Mie goreng. Ya nanas. Serbuk-serbuk. Oh iya, Apa itu? mirip nanas sih. Tapi kok, tunggu deh. Kayaknya Yang gambarnya jawab kayak satu gini tim, deh. ibu bapak. Apa ini? Durian. Kok bisa sih nebak? Ih, keren banget. Bener loh. Itu bukan nanas. Kayak nanas sih, nggak kayak durian tapi. Durian kuning. Iya, makanya. Itu apa, Get? Paru-paru. Aduh, susah banget. Aduh. Skip nggak apa-apa Coba kok. diwarnain. Batu. Batu. Ya, warnanya nggak mirip ini sih, tapi nggak mirip. Oh, warnanya Oh. mendekati warnanya. Mendekati. Apa sih? Aduh. Itu apa ya? Tapi kayak susah deh ini. Iya. Aduh, apa sih ini? Gue gambar apa sih? Katanya dari chat deh. Kalau nggak bisa yang tadi, skip aja ke selanjutnya. Oke, skip. Hmm. Anggur.
Ah ya benar. Yeay. Oke, udah selesai semuanya. Tim A udah selesai. Berarti sekarang Yeay. Apa ini? Oke, sekarang tim B. Tim B. Bagus sih. Oke. Sekarang Tim B tim B apa? ya. Berarti Jason ya. Iya, Hapus dulu. Oh, gua. ya. Mm-mm. Sekarang temanya hewan ya. Ya, hewan. Aku start timer. Ella udah belum? Yuk, dah. Oh, gambarnya sepenuh hati. Valentin yang nebak ya, Valentin. Bunyi mouse Abstrak. letak-letuk ya. Kayak hiu. Kelinci. Ini kayaknya yang Kayak unicorn. gue gambar tadi deh. Oh iya bener-bener. Ih, Iya nih. Niat ya sepenuh hati nih gambarnya. tulisan. Gak boleh, gak boleh. Gak boleh. Nggak boleh. Valentin jawab. Dihapus semua. Ayo Valentin jawab. Kok kayak ikan ya? Iya, weh palanya kayak ikan. Kayak ikan. Kayak ikan ya. Aduh. Nggak bisa gambar loh. Oke, Coba Valentin. aja Valentin tebak Valentin. 2, 1. Ayo Valentin ditebak. Abis. Itu apa Valentin? Oke, next. Oh, Gambar selanjutnya. Oke, jadi buat kalian yang bertanya-tanya, saya hari ini jadi tim Hore di sini. Jadi bisa kesana kemari kita bantu jawab. Oke, lanjut. Iya. Apa tuh? Wah, Smurf. ini Oh ini gampang. Ini bisa. Bisa. Unik soalnya. Valentin langsung jawab aja. Iya. Kita langsung open mic kalau tahu. Udah gak ada yang tahu. Ayo. Gajah. Iya. Iya, betul. lucu. Start lagi. Gambar baru. Gambar selanjutnya ya. Ini gua kayak lagi eliminasi di sekolah art ini. Susah banget ya kayak binatang. Garis. Bukan. Itu apa? Ini ulet bulu. Oh, bukan. Wow. Keren. Ay. 10 detik lagi. Ya, waktunya habis. Ya, Oke, next Harimau gambar sabar. next. Ini lebih ekstrim sih yang sekarang. Nih, oke. Itu apa? Lanjuran. Aduh, Ih, bisa juga ngejar baru dapat 1 poin nih. udah deh. Saya nggak tahu. Abis ini lebih susah lagi tau. Iya. Kesian banget tapi aduh. Oh, ayo Apa Valentin, itu? kamu bisa. Gimana cara gambarnya, Cok? Bisa. Astaga. Astaga. Keren ya. Sangat keren. Mukanya distorsi 100%. Valentin bisa tebak nggak? Iya, waktunya habis. Ya, Ah, Valentin bisa Oke, menebak? oke. Nggak bisa? Oke. Itu zebra ya? iya. itu juga. Astaga. Ini Oke, lebih wow. susah lagi sih. Pakai ini. Oke, tinggal apa? Lebih shape. Wah, udah deh.
Pusing saya. Menyerah saya. Kodok. Ya udah next ya. Skip boleh kok. Kasian ya. Iya, kalau susah skip aja guys. Yoi. Biar bisa jawab yang lain. Ini kayaknya yang habis ini gampang nih. Iya, yang sih gampang. Valentine, ini gampang katanya. Aduh. Wah, itu saya tidak tahu. Ya lah. Oke, Ampun, coba aja lah. banget. Bagus. Ah, Padahal tinggal dikit titik loh ya. Valentine bisa menjawab. Ini apa? Nah, tuh, udah kelihatan. Oh, Ayo, Val. Tapi unik sih. Semua, iya benar. Bener. Oke, next. ya ampun. Skip. Nggak bisa gua. Ini mirip yang tadi. Tapi Dikasih lebih warna. ada bekicak nggak sih kita? Enggak ya? Enggak ada kayaknya. Ah, Apa tuh coklat-coklat? Ah, ya ini bisa. Ayo, Valentine Ayo, menjawab. ini adalah hal yang paling kamu nggak suka. Bukan, salah. Ini teman Salah. Mendekati sih. Enggak mendekati. Hah? Betul tuh. Betul ya? Iya, benar. Oke, ini yang terakhir. Gambar terakhir. Wah. Ini melatih gerak tangan ini. Ayo, bisa yuk. Bisa loh, itu tinggal bikin garis-garis aja. Nah, itu keren. Nah, iya. Ayo, Valentine bisa langsung jawab. Yuk, bisa yuk, Valentine. Apa? Nanti dia jawabnya lele. Oh, Mirip. Aduh, Ayo, Valentine. yang panjang, bisa ngelingkar. Heeh. Iya, iya, benar. betul. Hore. Oke, babak pertama selesai. Babak pertama selesai. Gimana sih ini? Seru nggak ya? Susah. Bener. Habisnya lebih susah lagi deh kayaknya. Enggak sih, enggak gampang. Waktunya Oke, buat selanjutnya. kedua nih ya. Makin susah. Kali ini tim lawan yang bakal gambarin. Dan tim satunya yang bakal nebak nih guys. Kira-kira siapa nih yang bakal gambar duluan? Tim pemenang dulu aja kali ya. Yang paling banyak dulu. Grupnya Steffi yang gambar. 1, 2, 3. Abstrak. Oke, bisa. Benar. Bagus. Iya. Logo Apple. Iya. Iya, benar. Betul. Apa tuh? WhatsApp. Dikirain, Kok bisa sih? dikirain larva loh. Oh, yang ini. Susah deh kayaknya yang ini. Bisa. Oh iya lu apa tuh? itu om. Tambahin tali. Jangan. Tambahin tali, benar. Oh ini oh Valentine mau jawab aja ya Valentine. Apa media? Iya, Iya, bener. betul. Oke, next.
Ini gampang nih, gampang. Gampang tapi kayaknya dibuat susah ya. Iya, makanya. Lebih gampang. Iya, itu Iya, betul. bener-bener. Keren. Spotify. Oh, yang tadi. Wah, pinter juga. Sabar ya. Inisialku. Bukan. Ini gampang nih. Oh iya, ini gampang. Karena ada merahnya. Oh, Jason. Iya, betul. Oke, next. Nah ini Nah, ini udah gampang ini. gampang ini ya benar. Sejuta umat juga tahu. Ini juga gampang. Netflix. Iya. Langsung deh. Anjing mania nih banyak nih poinnya. Apa itu YouTube? Iya. Benar. Betul. Gampang-gampang banget ya kayaknya. Gampang ya lama. Langsung sederet garis doang gitu. Guys, Apa tuh? Rexona. Rexona. emang Rexona Logo sepatu juga Kira tapi Rexona. apa tadi Jason ngomong apa? Tebak aja, tebak aja. Tebak aja. Nike. Logo sepatu Iya, ada gak sih? Apa Iya, sebenarnya? Iya Nike. Oh, Iya, iya. benar. Ya udah, bener. udah. Nggak bisa. Maaf. Bener semua guys. Oke, berarti sekarang gantian ya. Sekarang tim Jason yang gambar. Yang gambar mau Jason lagi atau Valentine? Valentine deh. Valentine ya. Aku send ke Valentine ya. Ini susah nih. Iya, ini susah, kesian banget yang tim ini deh kayaknya. Temanya olahraga ya. Yoi. Oh untung bukan gua. Itu susah sih bener. Ayo Valentine. Iya. Ayo bisa ini. Raket apa sih? Bulu tangkis. Iya, bisa. Bener. Iya, benar. Bener. Wow. Keren juga. Next. Ini susah. Kasti, bola kasti. Apa sih nama permainannya kasti? Bukan. Biliar. Kayaknya Valentine acak ini kayaknya. Biliar. Bukan. Emang biliar olahraga. Ini temennya bulu tangkis bukan sih? Ada bolanya. Bola kecil. Iya. Pingpong. Oh, bola kecil. Warnanya ganti harusnya. Iya, jangan ungu nih. Bola gede apa? Tenis ya. Iya, betul. Temennya bulu tangkis. Ini Buru-buru tuh. Ubur-ubur ya. Basket. Nah, benar. Nah, kok kayak orang. Gantungan baju nggak sih? Oh iya, benar. Ini apa ya? Ini apa? Kuda. Oh ini horse riding. Iya. Ih, Ih, nama bedanya. Hah? Kayaknya tadi udah disebut ya tadi. Aduh gue nggak tahu lagi nama lainnya. Maraton. Apa sih? oh. Lari. Voli.
Iya, ganti. Udah habis. Itu apa ya jawabannya? Taekwondo. Oh, Keren. Renang. Betul. Wow. Langsung. Oke, next. Nah, ini lumayan. Catur. bukan Kan? olahraga. Gak ada. Kan ada olahraga catur. Olahraga otak nih. Fencing ya? Iya, betul. Oke, langsung ganti. Camping olahraga. Sepak bola. Bener. Keren juga. Oke. Ini. Weightlifting. Kok cepet banget. Betul. Ya. Hebat-hebat. Tinggal satu lagi nih berarti. Karena tadi udah. Waduh, kalau gue. Ini apa guys? Apa guys? Oh, Berenang. Ini kayak kelindus, kayak mau kelindus. Iya. oh Jatuh. ini. Oh Ya ngerti. ya ngerti ya. Volley ya? Iya benar. Udah semuanya tadi. Tadi kan ada yang diacak sama si Valentin. Berarti sudah selesai ya gamenya ya. Iya, Oke, selesai. Oke, akhirnya guys kita selesai untuk hari ini. Makasih banyak yang udah mau ikut bermain ya, walaupun agak susah tadi. Oke, sampai aja di sini. Have a nice service ya. Dadah semuanya. Dadah. Shalom, apa kabar soldiers? Kembali lagi dalam Star Genius bersama saya Bella. Berikut mari kita simak informasi minggu ini. Informasi yang pertama, bagi kalian yang baru pertama kali hadir dalam online service Stargy, kalian bisa mendapatkan welcoming gift dari kami dengan cara DM ke Instagram kita di @stargy.zion. Stargy juga mengadakan Stargy Night Prayer secara online pada hari Kamis jam 8.30 malam melalui aplikasi Zoom. Untuk mendapatkan linknya bisa langsung DM ke Instagram kita. Gereja kita juga mengadakan morning prayer pada hari Sabtu jam 5.30 pagi melalui aplikasi Zoom. Yuk kita sama-sama membangun manusia roh kita. Untuk mendapatkan linknya, bisa langsung DM ke Instagram kita. Berikutnya, jangan lupa setelah ini kita ada home. Bagi kalian yang belum punya home, bisa langsung DM ke Instagram kita. Informasi selanjutnya, tanggal 30 Oktober 2021 kita akan ada Fun Week. Yuk kita sama-sama hadir. Informasi yang terakhir, mari kita sama-sama menabur benih mujizat. Terima kasih Tuhan atas kesehatan dan berkat-Mu yang telah memberikan pada kami sepanjang hari ini Tuhan. Sebentar kami akan menabur benih mujizat, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikianlah informasi Star Genius untuk minggu ini. Selamat beribadah. Shalom Starji, apa kabar semuanya? Masih excited dong ya ibadah di rumah? Aku mau ajak teman-teman semua yuk kita mau muji menyembah Tuhan sama-sama. Sebelumnya kita mau sama-sama berdoa. Tuhan terima kasih Tuhan kami boleh ibadah Tuhan hari ini Bapa. Biarlah Tuhan Yesus kami boleh sungguh-sungguh Tuhan memuji dan menyembah Engkau Tuhan dari hati kami Bapa. Biarlah Tuhan Yesus semakin hari Tuhan Engkau semakin dinyatakan dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah hidup kami boleh berbuah lebih lagi bagi nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Pimpin setiap kami Tuhan dari awal sampai akhir Tuhan. In Jesus mighty name we pray. Haleluya. Amin.
sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Tangan yang terbaik buat Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Jesus, we thank you for your love, God. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan hidupmu bagi setiap kami Tuhan. Jesus, all these pieces broken and scattered, in mercy gather, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Take our care, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. Take this heart, Lord, I'll be your face, the world to see your love in me. Yes, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh,
Jesus, Lord. Oh, Jesus, Lord. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. See, amazing. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Oh, I can see you now. I can see the love in your eyes. You're laying yourself down, raising up the broken to life. Oh, Jesus. Mengikutmu Tuhan. Kami tahu Tuhan, mengikut Engkau adalah hal yang terindah buat kami Tuhan. Biarlah Bapak kami belajar melepaskan hak kami ya Tuhan untuk mengenal kehendak-Mu bagi kami Tuhan. Jesus, Jesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati.
mengikutmu Tuhan. Oh, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenang kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan mengikutmu, mengikutmu Tuhan, mengikutmu Tuhan, itulah hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu mengenang kehendaknya di hidupku. Oh, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Anugerahnya mampu jadikanku. Oh, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Kami sudah memuji-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Berikan kami hati seorang murid ya Tuhan, yang mau mendengar dan mau melakukan Tuhan apa yang jadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk punya teachable heart ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan bersatu hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Halo Starji, apa kabar semuanya? Kembali lagi dalam ibadah Starji hari ini. Aku senang banget bisa ketemu dengan teman-teman semua hari ini. Meskipun kita masih online sampai saat ini, cuman mungkin ada kemungkinan kita di bulan November kita akan mencoba ibadah onsite ya. Karena ibadah umum gereja kita sudah onsite dan kayaknya kita juga dari Starji Leaders juga kita semua rindu pengen ketemu sama teman-teman semua di ibadah onsite. So we're currently thinking buat ngadain ibadah onsite di bulan November gitu ya. Jadi nanti teman-teman stay tune aja dengan update dari Starji gitu ya. Nanti mungkin kakak-kakak yang ada di home leaders kalian itu nanti akan menginfokan lebih lanjut lagi kira-kira rencana kita untuk ibadah onsite kapan gitu ya. Karena aku juga cukup yakin pasti teman-teman semua di sini juga udah nggak sabar buat ketemu sama teman-teman yang lainnya gitu dalam ibadah onsite gitu ya. Karena udah lama banget kita nggak ibadah onsite Starji gitu. Nah, dalam kesempatan hari ini, dalam ibadah online hari ini, aku mau share tentang gimana sih cerita-cerita dari tokoh yang ada di Alkitab itu ketika Tuhan pertama kali memanggil dan akhirnya orang tersebut bisa dipakai sama Tuhan gitu ya, untuk menjadi seseorang yang sangat dahsyat gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang pernah berpikir gitu ya, karena aku sendiri pun juga pernah ada di posisi ini sebelumnya gitu. Aku pernah berpikir kayak, am I good enough to do this ministry? Am I good enough to do this kind of work that God wants me to do gitu kan? Aku nih
bukan siapa-siapa, aku nggak bisa apa-apa gitu. Kira-kira Tuhannya emang masih mau pakai aku dengan keadaan aku yang seperti ini sekarang, gitu ya. Seringkali mungkin kita semua tuh berpikir kalau Tuhan itu tuh baru mau melakukan sesuatu lewat kita ketika kita tuh udah menjadi seseorang yang penuh dengan pengalaman, gitu ya. Atau kalau misalnya dengan kata lain, mungkin kalau dengan zaman-zaman sekarang gitu ya, relate dengan zaman sekarang, mungkin kita berpikir kayak, oh Tuhan nanti pakai aku kalau once follower aku udah banyak banget nih, gitu ya. Atau mungkin kadang kita mikir kayak, oh mungkin nanti Tuhan pakai aku once aku udah sukses sekali gitu. Kayaknya nggak mungkin kalau Tuhan mau pakai aku sekarang gitu ya. Padahal kalau kita nanti lihat ya, kita lihat cerita yang ada di Alkitab ini, sebenarnya tuh Tuhan itu tuh most of the time tuh mau pakai kita itu tuh just right where we are, di mana posisi kita sekarang, gitu. Tuhan tuh nggak nunggu besok, Tuhan nggak nunggu 10 tahun lagi, tapi most of the time ya, nanti kita akan lihat ada 2 cerita tokoh yang di Alkitab yang memang Tuhan tuh mau pakai di masa di mana mereka ada, gitu ya, just right where they are, gitu. Jadi nggak atau dengan kata lain ya, di mana kita berada sekarang, mau apapun season kehidupan kita sekarang, mau kita lagi susah, mau kita lagi seneng, mau kita lagi biasa-biasa aja, Tuhan tuh mau pakai kita loh, gitu. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar ya cerita tokoh di Alkitab, bagaimana Tuhan tuh memanggil mereka dan gimana Tuhan nunjukin kalau Tuhan tuh mau memakai mereka. Mungkin meskipun kelihatannya kayak they are not top of the list, gitu ya. Mereka bukan orang yang top of the list yang kayaknya Tuhan mau pakai gitu ya. Orang-orang mungkin bisa berpikir kayak gitu, kayak they're not top of the list of the people yang kelihatannya Tuhan bisa pakai gitu ya. Dan that's why khotbah hari ini aku mau kasih judul adalah Right Where You Are. Ya, jadi benar-benar di posisi di mana kita sekarang berada, mau dalam season of life apapun. Nah, mari kita sama-sama lihat kisahnya Daud dan Gideon ya pada saat Tuhan tuh memanggil mereka. Yang pertama kita lihat dulu kisahnya Daud, kita buka dari 1 Samuel 16 ayat 5 sampai dengan 13. Aku bacain ya. Dikatakan bahwa jawabnya, "Ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Jadi ini ceritanya si Samuel lagi mau cari anaknya Isai gitu ya. Mana nih yang mau diurapi menjadi raja. Lalu ayat berikutnya dikatakan bahwa ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, ini yang pertama Eliab ya, dia lihat. Lalu dia berpikir, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya, dia bilang begitu. Tapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Tuhan ngomong nih sama Samuel ketika Samuel ngeliat anaknya Isai yang pertama nih gitu ya, si Eliab itu. Jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Ayat berikutnya. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tapi Samuel bilang, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, anaknya lagi yang lain nih. Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Jadi udah berapa anak terus kayak kok belum, kok dia bukan. Akhirnya Isai bilang udah lo lewat aja deh, semuanya lewat di depan Samuel deh, coba kita lihat gitu ya. Terus Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Gitu ya, kalau aku jadi Samuel saat itu sih mungkin aku juga kayak gemeter gitu gak sih? Kayak dengar suara Tuhan nih gue bener apa enggak ya gitu. Karena dibilang katanya anaknya suruh ngurapin salah satu anaknya Isai, tapi terus ternyata udah 7-7-nya kayak udah dipampang, terus gak ada yang satu pun Tuhan bilang begitu gitu. Tapi ternyata di ayat berikutnya Samuel ngomong sama Isai, inikah anakmu semuanya? Jadi ini anaknya udah semua apa belum nih gitu kan? Dan Isai menjawab, masih tinggal yang bungsu tapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia sebab kita nggak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Lalu ayat berikutnya, kemudian disuruh nyala menjemput dia.
Nah, dikatakan bahwa Daud itu kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari ceritanya si Daud gitu, dan aku percaya banget teman-teman di sini semua udah sangat familiar dengan ceritanya Daud gitu ya, udah nempel, udah ngelotok mungkin cerita tentang Daud karena dari zaman Ero Kids udah diceritain, udah ngafalin banyak ayat gitu. Mungkin kalian semua udah sangat familiar dengan kisahnya Daud, tapi biarlah hari ini aku mau merimain kita semua gitu. Aku mau mengajak teman-teman semua juga untuk menyadari bahwa kalau kita lihat dari kisahnya Daud itu dipanggil dan diurapi pada saat dia tuh lagi ngelakuin sesuatu yang kelihatannya kayak nggak signifikan. Secara bapaknya Daud, si Isai itu, dia kasih unjuk anak-anak yang lain yang kelihatannya tuh layak buat diurapi menjadi raja. Jadi Daud itu sama sekali lagi melakukan sesuatu yang sangat tidak signifikan ketimbang dengan saudara-saudaranya yang lain. Dikatakan bahwa Daud itu tuh lagi menggembalakan kambing domba. Mending kambing dombanya banyak gitu ya. Enggak gitu, kambing domba juga cuma sedikit gitu loh. Dan dia tuh lagi ngembalain kambing domba, hampir dilupakan juga sama bapaknya. Karena dikira kayak, oh kayaknya anak gue yang paling kecil nih nggak mungkin lah. Dikatakan masih kemerah-merahan. Biasanya kan orang yang pipinya masih merah-merah gitu kan biasanya masih cenderung kecil gitu kan dibanding dengan yang lain gitu. Jadi sangat tidak signifikan gitu ya, lagi ngembalain kambing domba. Even pada saat Samuel lagi datang di situ tuh dia lagi nggak di rumah gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari ceritanya Daud gitu ya, bahwa Tuhan tuh mau mengurapi seseorang, Tuhan memanggil dan memilih seseorang itu sometimes ketika dia lagi melakukan sesuatu yang tidak signifikan dalam kehidupannya. Gitu. Jadi just right where he was pada saat itu, di mana posisi dia berada di situ, dia lagi menggembalakan kambing domba, Tuhan pun bisa memilih dia untuk diurapi menjadi raja. Gitu ya. Lalu kisah yang kedua kita lihat dari kisahnya Gideon di Hakim-Hakim 6 ayat 11-14. Hakim-Hakim 6 ayat ke-11 sampai 14. Aku bacain ya. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon, anaknya, lagi mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Nah, ini kalau kita lihat ceritanya Gideon ya, itu mirip dengan Daud dalam artian Gideon itu tuh lagi melakukan sesuatu yang biasa aja. Ya. Dia tidak lagi melakukan sesuatu yang signifikan. Dia tidak lagi dalam posisi kayak menjadi seorang hero yang akan menyelamatkan bangsa Israel dari Midian pada saat itu. Dia lagi ngirik gandum di tempat pemerasan anggur. Ya, cuman beda scene. Kalau Daud lagi gembalain domba, Gideon lagi mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Terus kayak lagi di posisi kayak gitu. Tahu-tahu malaikat Tuhan datang menghampiri Gideon dan bilang kalau Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Kebayang gak sih? Gak ada hubungannya ya. Tuhan tuh melihat seseorang itu bukan dari keadaan dia yang sekarang. Kebayang gak? Gideon tuh lagi ngirik gandum di tempat pemerasan anggur. Tapi malaikat Tuhan bilang, Tuhan tuh menyertai engkau, pahlawan yang gagah berani. Jadi even pekerjaannya si Gideon pada saat itu dia mengirik gandum, tapi Tuhan tuh udah bisa melihat dia bahwa dia adalah seorang pahlawan yang gagah berani. Nggak nyambung gitu loh. Kayak ibarat kata kita nih misalnya adalah seorang misalnya kita seorang entrepreneur gitu, kita seorang businessman gitu ya. Tapi Tuhan bilang kamu seorang singer yang bagus. Itu kan kayak dua hal yang nggak ada hubungannya sama sekali gitu, yang kayak kita kalau mikir kayak di mana
relationship-nya di mana gitu kan. Sama halnya juga dengan Gideon. Kayak Gideon pada saat itu lagi mengirik gandum, tapi Tuhan bilang bahwa kamu adalah pahlawan yang gagah berani. Bukannya dibilang Tuhan menyertai engkau, hai Gideon yang jago mengirik gandum. Enggak. Gitu ya. Tuhan bilang bahwa Tuhan menyertai engkau, pahlawan yang gagah berani. Jadi kalau kita lihat dari dua cerita tadi ya, Daud dan juga Gideon, Tuhan itu memanggil dan memilih seseorang, Tuhan itu menghampiri seseorang ketika dia lagi di dalam kesehariannya dia. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari dua cerita tadi, Tuhan tuh mau pakai kita dari keseharian kita. Jadi kita nggak perlu mikir kayak, oh gue harus menjadi ini dulu, gue harus begini dulu, gue harus begini dulu, gue harus nunggu sampai gue ready dulu dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi kadang kita juga merasa kayak gue kayaknya nggak layak, aku kayaknya nggak mampu, gitu. Aku sekarang lagi di dalam posisi di mana aku lagi sulit dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat cerita dari Daud dan juga Gideon, gitu ya, bahwa Tuhan itu mau pakai mereka, Tuhan itu memanggil mereka, Tuhan memilih mereka ketika mereka lagi melakukan keseharian mereka, di mana season of life mereka pada saat itu, gitu, yang nggak nyambung mungkin dengan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan mereka. Kelihatannya seperti itu, gitu ya. Tapi intinya di dalam season of life apapun yang sedang kita alami sekarang, gitu ya, mau kita lagi dimanapun, Tuhan tuh mau pakai kita loh, gitu ya. Jadi jangan kita lihat bahwa ketika Tuhan sudah mulai bekerja di dalam kehidupan kita kan selama ini udah banyak ngomongin tentang transformasi gitu kan ya. Tapi once kita sudah mulai ditransform di dalam Tuhan, jangan lupa bahwa transformasi yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita itu juga ada maksudnya. Tuhan mau melakukan sesuatu lewat kita. Tuhan mau pakai kita ketika kita sudah mulai transformasi, gitu ya. Jadi Tuhan tuh mau memakai kita tuh nggak cuman sekedar nunggu kita nanti, oh ya nanti sampai one day deh aku udah sampai reach to some point, gitu ya. Enggak gitu. Tapi kalau kita lihat dari kisahnya Daud dan juga Gideon, Tuhan tuh mau pakai kita. God wants to use us. God wants to work through us just right where we are, gitu ya. Bukan besok, bukan kemarin, gitu ya, nggak ada hubungannya dengan yang kemarin. Tapi Tuhan tuh melihat kita right where we are sekarang untuk melakukan sesuatu yang besar di depan, gitu ya. Nah, kuncinya tuh kalau kita lihat dari ceritanya Daud dan juga Gideon tuh ada 3 ya. Aku mau kasih 3 poin utama, gitu ya. Bahwa yang pertama kalau kita lihat Daud dan juga Gideon, gitu ya, kalau kita bawa ke dalam kehidupan kita yang sekarang, kuncinya apa sih, gitu ya? Kuncinya tuh apa sih, gitu? Kalau misalnya kita udah tahu nih, kita udah lihat bahwa dari 2 kisah ini. Pertama, setia kerjakan apa yang ada di hadapan kita, gitu ya. Baik itu pelayanan yang sekarang kita sedang kerjakan, setidak signifikan apapun kelihatannya, gitu ya. Mungkin kita bukan orang yang pelayanan di depan mimbar, mungkin kita cuma orang yang pelayanan di belakang layar, gitu ya. Apapun, pekerjaan apapun yang kita lagi kerjain, mau itu ngerjain tugas sekolah, tugas kampus, mau itu lagi ngerjain tugas magang, or anything yang kelihatannya pun tidak signifikan mungkin di mata orang lain, dan bahkan kita sendiri mungkin melihatnya it's insignificant, gitu ya. Tapi percayalah bahwa di dalam setiap season of life, dalam setiap season kehidupan kita, musim kehidupan kita, mau itu susah, seneng, gampang, kayak apapun itu, gitu ya, setidak signifikan itu pun sekalipun, gitu, Tuhan tuh mau pakai kita, dan biarlah kita belajar untuk setia mengerjakan apa yang Tuhan percayakan pada kita saat ini, gitu ya. Karena justru di situ bisa jadi satu titik ketika kita setia, sama kayak Daud lagi setia menggembalakan kambing domba, ya, si Gideon lagi ngerjain kerjaannya dia mengirik gandum, tapi Tuhan bisa panggil kita, Tuhan bisa memilih kita, Tuhan bisa mengurapi kita untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih besar. Yang kedua, trust God with the process. Percayakan Tuhan dengan semua prosesnya, gitu ya. Karena kalau kita lihat ceritanya Daud dan juga ceritanya si Gideon, gitu ya, terutama Daud ya. Daud diurapi bukan lantas besok dia langsung jadi raja. Ada proses yang harus dia lewati, ya, untuk memenuhi panggilan itu sampai one day dan dia akhirnya menjadi raja, gitu. Jadi our God is a God of process.
gitu ya. Sometimes ketika kita sudah mengambil keputusan, oke, I wanna be faithful in everything I do right now gitu ya. Yang kedua, kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan dari proses. Our God is a God of process. Ya, ketika yang tadi aku bilang, Daud itu juga melewati banyak proses sampai akhirnya dia memenuhi panggilan Tuhan, yaitu menjadi raja. Gitu ya. Sorry ya, kita kembali ke yang tadi ya, yang soal setia. Aku mau kita buka satu ayat ya dari Kolose nih. Kalau kita mikir kayak emang iya gitu, even hal yang apa namanya, yang aku juga mungkin nggak suka gitu ya, kelihatannya gitu. Tapi apa iya Tuhan mau aku setia untuk terus melakukan situ gitu ya. Kita lihat ya di Kolose 3 ayat yang ke-23, ini aku bacain dari versi New Living Translation. Work willingly at whatever you do, as though you were working for the Lord rather than for people. Gitu ya. Jadi di sini juga memang kita di-encourage untuk melakukan apapun yang dipercayakan kepada kita, itu work willingly at whatever you do. Gitu ya. Jadi setia kerjakan. Kedua, percayakan Tuhan dengan prosesnya. Gitu ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan proses. Tuhan yang suka proses. Yang ketiga, setelah itu semua ya, kita juga harus ingat bahwa ketika Tuhan memilih, Tuhan memanggil kita, harus ada gayung bersambut. Dalam artian kita harus bisa make ourselves available for that. Gitu ya. Ada ayatnya yang bilang bahwa banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Sebenarnya ketika memasuki ke dalam tahap dipilih gitu ya, Tuhan memilih kita dan kita dipilih. Kalau kita bilang no, ya at the end semuanya mubazir gitu kan. Jadi untuk bisa menjalankan apa yang Tuhan memang sudah rencanakan dalam kehidupan kita dan Tuhan panggil kita untuk kita lakukan, kita juga harus make ourselves available. Say yes and make ourselves available gitu ya. Jadi jangan sampai kita miss gitu. Kita hanya melihat bahwa kehidupan kita yang sekarang nih kayak gini, kita tuh nggak bisa dipakai Tuhan. Oh enggak, tapi Tuhan tuh mau loh pakai kita loh, even dari titik dimana kita sekarang berada. Ya mungkin ketika kita merasa kita nggak bisa, kita kayaknya nggak layak atau apapun itu yang kita pikir, tapi percayalah bahwa God wants to use you and I just right where we are. Jadi kita harus ingat ya bahwa kita buka deh satu di Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang 10 kita sama-sama buka ya, kita sama-sama baca. Dikatakan bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. So kita ini diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuhan sudah mempersiapkan sebelum kita even sadar sometimes ya, kalau Tuhan tuh mau manggil kita dan Tuhan tuh mau pilih kita. Jadi apapun yang menjadi musim hidup kita sekarang ya, teman-teman lagi ada di dalam keadaan apapun sekarang ini, percayalah itu bukan suatu kebetulan ya, bahwa Tuhan tuh memang mau melatih kesetiaan kita, Tuhan mau melatih endurance kita, Tuhan mau melatih perseverance kita di dalam musim yang kita lagi hadapi sekarang, yang lagi kita jalanin. Ya Tuhan tuh mau melihat kesetiaan kita dan Tuhan mau memproses kita dan sampai akhirnya Tuhan itu bisa melakukan dan mempercayakan hal yang lebih besar ya di dalam kehidupan kita. Nggak cuma di dalam kehidupan kita tapi melalui kita juga. So let God do His work in you so that He can do work through you. Ya, jadi Tuhan akan memproses kita dulu di dalam supaya Tuhan bisa memakai kita untuk bisa memberkati orang. So God wants to use you just right where you are. Ya, jadi let's make ourselves available for Him. So aku mau ajak teman-teman semua untuk kita kembali melihat 3 poin yang tadi. Have we done all those 3? Apakah kita sudah memberikan hati kita? Apakah kita sudah membuat diri kita available untuk Tuhan? Kita sebagai generasi, kita harus melihat bahwa Tuhan kita itu punya rencana yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Whatever season you are, God wants to use you just right where you are. Yuk kita sama-sama berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami Tuhan, bahwa Engkau sangat-sangat sungguh-sungguh ingin memakai setiap dari kami tanpa terkecuali. Lepas dari apapun musim kehidupan kami yang sedang kami kerjakan, yang kami sedang alami, yang sedang kami lewati Tuhan. Tapi aku percaya Tuhan, biarlah sama seperti kisahnya Daud dan juga Gideon Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau selalu memanggil kami dan Engkau mau memakai kami Tuhan Yesus untuk melakukan pekerjaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami semua sadar Tuhan Yesus, dan kami semua bisa merefleksikan diri kami Tuhan, bahwa kami mau membuat diri kami available untuk Engkau Tuhan. Kami mau menjadi generasi yang menyediakan waktu, kami mau menjadi generasi yang mau menyediakan hati kami Tuhan. Kami mau menjadi generasi yang membangun kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Kami tidak hanya mau sekedar membangun kehidupan kami sendiri Tuhan, tetapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau punya rencana yang luar biasa, dan Engkau mau memakai kami untuk suatu rencana yang jauh lebih besar. Mungkin rencana yang kami rasa kami nggak pernah kebayang sebelumnya, karena kami hanya bisa melihat apa yang ada di depan mata kami, apa yang kami kerjakan Tuhan. Tapi biarlah Tuhan Engkau dan Roh Kudus-Mu yang akan terus membukakan mata hati kami, Engkau yang akan terus menyatakan isi hati-Mu di dalam setiap kami Tuhan, sehingga kami bisa melihat bahwa rencana-Mu itu adalah rencana yang luar biasa, rencana yang dahsyat. Hal-hal yang gak pernah kami pikirkan sebelumnya, itu yang Engkau sediakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku mau menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Aku mau memberkati setiap soldiers Tuhan hari ini yang menonton ibadah online maupun yang tidak sempat nonton ibadah online. Aku mau memberkati mereka Tuhan. Aku memberkati sekolahnya, memberkati kuliahnya, memberkati buat yang lagi magang juga Tuhan, memberkati setiap apapun yang mereka kerjakan. Engkau yang akan turut campur tangan, dan Engkau yang akan membuatnya menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan, aku mau menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. See you, God bless you. Thank you guys yang udah join ibadah kita hari ini. Sampai ketemu di home. This is all I pray. Over everything I ask, that my friends one day